udah meluangkan waktu. Jadi gini Pak Fahmi, saya tuh ada apa ya, sedikit kegalauan, kegundahan berkaitan dengan visi sekolah kita, yaitu mewujudkan sekolah yang siswanya itu rampes, religius, akhlak mulia, dan berprestasi. Nah ini di akhlak mulia. Di akhlak mulia ini anak-anak saya lihat terkadang berpapasan dengan guru, mereka tidak menerapkan 5S. Kemudian di tingkat kedisiplinan juga saya lihat banyak siswa yang sering kesiangan. Iya Pak, saya juga sering lihat jam 7 masih banyak yang datang. Berarti yang kita lihat sama ya. Nah itu Pak Fahmi, di situasi kondisi seperti itu jauh dari yang apa kita cita-citakan. Untuk kita harus memikirkan program yang mana program tersebut bisa membiasakan, menumbuhkan sikap dari akhlak mulia itu minimal mereka itu menerapkan 5S di rumah, ketika berangkat ke sekolah, dan ketika berada di luar sekolah, apalagi ketika masuk sekolah dan berpapasan dengan guru. Itu harus mereka tuh bisa sadar, menyadari diri sendiri, langsung melaksanakan 5S itu program yang harus kita jalankan. Yang paling apa, yang paling fondasi utama tuh guru yang harus disiplin. Betul. Saya lihat juga jangankan siswa, guru pun ada yang masuk telat gitu. Makanya kata saya tuh gimana nih, ini udah lama Pak Fahmi udah memikirkan sebuah program yang dimana bisa menumbuhkan sikap disiplin, kemudian menumbuhkan sikap akhlak mulia yang minimal mereka itu sudah biasa menerapkan 5S ini. Programnya itu saya konsep bagaimana kalau guru-guru itu mereka kita kumpulkan semua, kita sosialisasikan, kita buat kesepakatan. Ada yang bertugas ketika jam pertama itu harus masuk jam berapa. Nanti dari kesepakatan tersebut kita bisa melaksanakan program yang ini untuk menunjang akhlak mulia ini. Yang pertama, guru-guru datang, semisal kita sepakati guru-guru datangnya jam 6:30 tuh, 30 menit sebelum anak-anak masuk atau bel. Guru-guru sudah berada di depan gerbang untuk menyambut siswa. Tujuannya gimana supaya guru-guru tersebut bisa membiasakan siswa ketika berpapasan atau bertemu dengan guru, mereka bisa melaksanakan 5S. Senyum, sapa, salam, sopan dan santun. Itu Pak Fahmi yang bisa, yang saya terpikirkan, yang paling sederhana lah kita terapkan itu. Kemudian yang saya harapkan nanti ke depannya guru-guru dengan diterapkan harus masuk jam segitu dan melaksanakan 5S, guru-guru itu akan tumbuh atau muncul kedisiplinannya pada diri sendiri. Gak mungkin lagi telat gitu pas masuk kelas, ketika sudah bel, karena sudah ada di lingkungan sekolah langsung masuk kelas. Kemudian ya saya juga sering melihat di CCTV ya Pak Fahmi pun sama ya, sering ngontrol ada guru yang belum masuk pada jam pertama atau pergantian jam yang sering kita ingatkan di grup gitu kan. Itu program tersebut Pak Fahmi saya ingin kemas, nanti kita ngobrol sama Wakasek semua ya, kemudian sosialisasi ke guru-guru dan ke warga sekolah. Kalau inspirasi saya itu sekarang kalau di anak-anak umur SMK sedang musim yang namanya Sunmori. Sunmori itu Sunday morning ride gitu kan, berkendara di hari Minggu pagi gitu kan, jalan-jalan lah intinya. Tapi dari itu diplesetkan gitu jadi Samuri itu apa? Sapa murid pagi hari. Nah itu. Jadi program itu kita karena mungkin nama itu pasti menjadi pertanyaan bagi anak-anak. Apa nih Samuri?
apa nih Samuri, oh kayaknya motor-motoran nih. Nah, padahal itu ada program dikemas untuk meningkatkan akhlak mulia pada diri si anak, si murid, kemudian kedisiplinannya juga tumbuh, bukan hanya murid saja, guru pun sama. Nah di situ satu program yang bisa menumbuhkan pada dua peran gitu Bapak. Mudah-mudahan nanti banyak ide-ide lagi yang lebih kreatif dari Wakasek nanti ya, kita ngobrol. Kegunaan saya mudah-mudahan kegapai cita-cita dari visi kita gitu. Ketemu sama guru, mau di luar mau di sekolah, mereka sudah sadar bahwa oh saya harus salaman, saya harus senyum, saya harus menyapa guru dengan sopan dan santun. Kemudian di rumah kalau mau berangkat mudah-mudahan bisa menjadi kebiasaan buat mereka dengan orang tuanya, betul gitu ya. Nah, itu Pak Pami kegunaan saya, mudah-mudahan nanti kita bisa berdiskusi lagi sama Wakasek semua ya. Dan nanti kita akan lakukan sosialisasi, kemudian kita akan melaksanakan programnya. Dan yang terutama kita akan mengevaluasi sejauh mana tingkat keberhasilan, mudah-mudahan signifikan perubahannya. Itu saja Pak Pami yang mau saya obrolkan tadi manggil Pak Pami itu. Terima kasih ya. Silakan Pak Pami kalau ada pekerjaan lagi, sekali lagi terima kasih. Kita nanti ngobrol-ngobrol lagi. Baik, terima kasih Pak. Sama-sama. bisa tetap menggunakan Android CPT ya. Karena apabila tidak, kalian tidak boleh membawa HP. Ya, kalian